Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pancolo Agung dalam segmen cerita pertanian Indonesia. Baik teman-teman semuanya, pada cerita pertanian Indonesia kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang lagi hangat-hangatnya, yaitu impor 1 juta ton beras, di mana Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian sendiri itu sangat penting di negara ini sebagai perekonomian yang mengingat bahwa Indonesia memiliki potensi besar di dalamnya yang menghasilkan produk-produk pertanian yang sangat berkualitas. Produk beras Indonesia sendiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan namun nyatanya pada saat ini Indonesia masih saja mengandalkan beras impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Dalam transaksi perdagangan luar negeri, lebih dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha dan pengusaha yang bertempatan di negara-negara yang berbeda. Impor pada saat panen raya itu sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk impor beras sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Pasal 36 Ayat 1 Tahun 2012 mengenai pangan, yang berbunyi, undang-undang tersebut adalah impor beras atau impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri itu sendiri. Nah, pada tahun ini impor beras sebanyak 1 juta ton menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi, yaitu 1 juta ton beras itu sendiri dibagi dalam 2 klaster, yaitu yang pertama 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah atau CBP, dan 500.000 ton lagi itu sesuai kebutuhan Bulog. Nah, pada tahun ini Indonesia sedang masuk dalam masa panen raya, di mana berlangsungnya masa panen raya ini di antara bulan Maret hingga bulan Mei dan hingga bisa mencapai bulan Juni, di mana kebutuhan pangan dalam negeri itu sangat tercukupi. Dan pada tahun ini juga menurut anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Ahmad Baidowi, mempertanyakan urgensi pemerintah melakukan impor beras saat masa panen raya ini, di saat Kementerian Pertanian atau Kementan menyebutkan bahwa produksi beras dalam negeri yaitu mengalami surplus di angka 12,56 juta ton hingga akhir Mei 2021. Nah, di sini kita mempertanyakan bahwa kenapa masih ingin melaksanakan impor beras sedangkan Indonesia sendiri mengalami surplus. Dari BPS sendiri menyebutkan bahwa produksi gabah kering giling atau disebut dengan GKG mencapai 54,56 juta ton atau setara dengan 31,33 juta ton beras. Nah, angka ini naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 54,6 juta ton GKG, setara dengan 31,31 juta ton beras. Sedangkan potensi produksi pada bulan Januari hingga bulan April tahun 2020 mencapai 14,54 juta ton atau naik 26,84% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton. Nah, dari sini kita sudah dapat permasalahannya bahwa produksi dalam negeri Indonesia masih tercukupi untuk kebutuhan dalam negeri, dan pada tahun 2018 juga pemerintah sudah melaksanakan impor beras, di mana pemerintah mengimpor beras sebanyak kurang lebih 1 juta ton juga. Dan pada tahun 2021 ini cadangan impor beras pada tahun 2018 itu mengalami sisa atau mengalami kelebihan yang kurang lebih itu kelebihannya di angka 800.000 ton beras. Dan di sini juga kita menanyakan urgensi dari pemerintah untuk mengimpor beras itu apa, teman-teman. Dan pada saat ini Indonesia masih mencukupi, dan kita melihat Indonesia
Indonesia masuk dalam masa panen raya dan akan terjadinya surplus pada stok beras Indonesia pada tahun 2021 ini. Dan untuk itu kita berharap kedepannya Indonesia tidak akan impor beras lagi, di mana pada tahun ini Indonesia sudah mengalami surplus pasokan beras dalam negeri ditambah dengan sisa cadangan pada saat kegiatan impor beras pada tahun 2015 sebanyak 800.000 ton. Dan semoga pemerintah lebih dekatan dalam mengambil kebijakan serta mementingkan hak-hak para petani dan mensejahterakan para petani ke depannya dan mengandalkan produksi-produksi yang ada di dalam negeri. Mungkin kali ini kita akan bahas sedikit saja, itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari cerita petani Indonesia pada malam hari ini. Dan saya, Pancol Agung, mohon maaf pamit undur diri apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maafkan. Kembali lagi dengan cerita petani Indonesia season 3. Salam cinta dari ujung lahan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pertanian Indonesia.